Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat, segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, pendengar radio Telaga Dakwah yang ada di Biren Aceh, pemirsa Yufi TV dan juga segenap pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seperti biasa pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan tema-tema pembahasan pada pekan yang lalu. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas masalah belajar sholat bagian yang ke-14, yaitu bab membaca suratan bagian yang kedua, Ustadz ya. Ya, seperti biasa materi akan disampaikan oleh beliau Ustadz Abdul Razan MA Hafidhullah Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat, kami nanti mengundang Anda semua untuk bersoal jawab dengan beliau. Untuk Anda segenap pendengar Radio Insani, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor 085 600 100 880. Dan untuk Anda segenap pemirsa Insan TV, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ataupun line telepon ke nomor yang tertera di layar televisi Anda. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, segera saja kita mulai sesi materi kajian pada kesempatan hari ini. Kepada Ustadz Abdul Razan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah Jalla wa'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, dan juga pendengar radio Telaga Dakwah di Biren Aceh, serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang membaca suratan setelah Al-Fatihah, di mana pada pertemuan terakhir kita telah membahas tentang kapan kita membaca bacaan dengan suara yang keras, dengan jahar, dan kapan pula kita membaca dengan suara yang lirih. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai ukuran panjang pendeknya bacaan suratan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemarin kita sudah jelaskan secara ringkas atau secara global bahwa bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada saat-saat membaca secara normal dalam tanda kutip, kemudian ada saatnya beliau membaca dengan bacaan khusus karena satu dan lain hal, karena ada sesuatu yang insidentil. Sesuatu yang insidentil itu misalnya kayak kemarin sudah kita bawakan ketika Nabi SAW menginginkan untuk membaca dengan bacaan yang panjang, akan tetapi karena ada suatu hal, misalnya karena ada bayi menangis, maka Nabi SAW pun memendekkan bacaannya. Ini sifatnya insidentil, sebagaimana yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la adkhulu fis salati wa ana uridu italataha." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, terkadang saya berniat untuk memanjangkan bacaanku saat salat. Dan ini saat beliau menjadi imam. Fa asma'u buka as-sabi. Akan tetapi di tengah-tengah salat saya sudah berniat itu untuk memanjangkan bacaan. Akan tetapi di tengah-tengah salat saya mendengar suara bayi menangis. Fa atajawwazu fi salati.
maka aku pun kemudian memperpendek sholatku. Maksudnya memperpendek bacaan yang tadi sudah aku rencanakan akan aku baca dengan ukuran yang panjang. Kenapa? Mimma a'lamu min syiddati wajdi ummihi min bukaihi. Kenapa awalnya saya berencana untuk membaca dengan bacaan yang panjang? Begitu saya mendengar bayi menangis, maka bacaannya saya pendekkan, kata beliau, karena aku tahu persis bagaimana perasaan si ibu itu manakala dia mendengar bayinya menangis. Bagaimana kegelisahan sang ibu manakala mendengar bayinya menangis. Ini sifatnya insidental. Dan nanti kita akan lihat bahwa ada beberapa kondisi-kondisi lain yang Nabi SAW biasanya baca panjang, tapi dalam kondisi itu ternyata beliau membaca dengan bacaan yang pendek. Nah, sekarang kita akan mempelajari pertama kali tentang situasi normal. Ya. Jadi mulai dari sholat subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya, dalam situasi normal itu seberapa panjang bacaan suratan yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dengan sholat subuh. Ya, kita mulai dengan sholat subuh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sholat subuh beliau membaca surat yang panjang, ya, membaca surat yang panjang. Ini dominan, ya. Jadi lebih seringnya Nabi SAW di dalam sholat subuh beliau membaca dengan bacaan yang panjang. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan sanadnya adalah sahih oleh sebagian ulama, bahwa Nabi SAW kana yaqra'u fiha bitiwalil mufassal. Yakni Nabi SAW di dalam salat subuhnya beliau membaca dengan surat-surat yang panjang yang ada di 1/7 terakhir dari Al-Quran. 1/7 terakhir dari Al-Quran. 1/7 terakhir dari Al-Quran itu dimulai dari surat Qaf, ya, dimulai dari surat Qaf, yaitu akhir juz 26. Ya, surat Qaf itu adalah surat yang terakhir dalam juz 26 sampai ke belakang, maksudnya sampai juz 30. Jadi itu kan sekitar 1/7-nya Al-Quran, ya, sekitar 1/7-nya Al-Quran yang bagian belakang. Jadi dari akhir juz 26 sampai ke juz 30 dipilih surat yang panjang-panjang. Ini yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan kasih contoh seperti surat apa saja. Tapi ukuran ayatnya itu macam-macam. Ada yang sampai 180, ada yang 60, ada yang 80, ada yang 90-an, ada yang 45, ada yang 31, ya. Jadi nanti kita akan bacakan contoh-contoh suratnya. Itu kira-kira ukurannya. Jadi memang kalau sholat subuh ini bacaan beliau sallallahu alaihi wasallam dominan panjang. Nah, lebih seringnya beliau membaca panjang. Contohnya suratan yang beliau baca di dalam sholat subuh, contohnya adalah surat Al-Waqi'ah. Contohnya surat Al-Waqi'ah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Ibnu Khuzaimah serta Imam Al-Albani, Imam Al-Zahabi. Jadi beliau kadang-kadang membaca surat Al-Waqi'ah di dalam 2 rakaat tersebut, dan surat Al-Waqi'ah itu sekitar 96 ayat. Kemudian kadang beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tur, Terkadang beliau membaca surat Qaf. Nah, surat Qaf ini sekitar 45 ayat. Ya. Kemudian juga surat-surat yang lain saya akan bacakan yang kadang-kadang dibaca oleh Nabi SAW di dalam salat subuhnya. Kadang beliau membaca surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum ini 60 ayat. Kadang surat Yasin ini 83 ayat. Dan kadang membaca surat As-Saffat. As-Saffat ini panjang banget, 182 ayat. Pada hari Jumat beliau terkadang membaca surat As-Sajdah. Ini 30 ayat. Kemudian di rakaat yang kedua beliau membaca surat Al-Insan,
ini ada 30-an atau 31 ayat. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi dari suratan-suratan yang saya sampaikan tadi, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa di dalam sholat subuh Nabi kita Muhammad SAW lebih dominan untuk membaca dengan suratan-suratan yang panjang. Dengan suratan-suratan yang panjang. Tadi 96, ada yang 45, kira-kira seperti itu. Ada yang 60, ada yang 80. Jadi ini jumlah ayatnya. Jadi kira-kira bacanya segitulah ya. Jadi kita mengukur dengan jumlah ayat. Bukan kita ukur dengan menit, karena kadang-kadang suratannya panjang, bacaannya cepat jadi cepat. Atau suratannya pendek, bacaannya pelan, nanti jadi panjang. Makanya kita ukur dengan ayat, jumlah ayat. Jadi sekitar 90-an, 40-an, 60-an, sekitar itulah ya, 80-an, 30 kadang-kadang. Ini secara normal bacaan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam sholat subuh itu panjang. Akan tetapi dalam beberapa kondisi ya, insidentil, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah juga membaca dengan suratan yang pendek. Diceritakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah hanya membaca dengan surat Idza Zulzilat, Az-Zalzalah. Ya, di rakaat pertama dan rakaat kedua. Mengulangi beliau di rakaat pertama beliau membaca Idza Zulzilat, rakaat kedua juga membaca dengan Idza Zulzilat. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih sanadnya oleh sebagian ulama. Jadi, beliau sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa kondisi beliau membaca suratan pendek di salat subuh sekalipun. Contohnya nih, contoh yang lain dalam hadis riwayat Abu Dawud nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam Adz-Dzahabi, beliau sallallahu alaihi wasallam saat bersafar, yakni saat bepergian jauh, beliau sallallahu alaihi wasallam di salat subuh beliau membaca surat Al-Falaq sama surat An-Nas. Subhanallah. Pendek banget ini. Al-Falaq sama An-Nas ketika bepergian. Dan ini tentu memberikan pelajaran yang berharga kepada kita bahwa seorang imam ini dia harus memperhatikan kondisi, situasi dan kondisi. Nah, harus memperhatikan situasi dan kondisi. Walaupun memang idealnya di dalam sholat subuh itu membaca bacaan yang panjang, itu idealnya. Akan tetapi dalam beberapa kondisi menuntut untuk membaca dengan bacaan yang pendek. Ya. Orang lagi bepergian itu waktu yang sempit, tergesa-gesa, terbatas waktunya, ingin segera sampai dan seterusnya, maka tidak bijak, kurang bijak seandainya ketika bepergian kita bacanya suratnya panjang. Ini contoh ya, saya kasih contoh real. Kadang-kadang kalau kita bepergian naik travel, ya, kadang-kadang kalau bepergian kita naik travel. Yang namanya travel itu kan jadwalnya terbatas sekali, jadi sudah schedule-nya itu sudah tertata rapi. Kadang-kadang kita minta untuk bisa mampir sholat itu kadang-kadang mereka ogah-ogahan. Sopirnya kadang-kadang. Terutama kalau misalnya mereka sendiri tidak sholat gitu. Nah, kalau misalnya kita dikasih waktu nih sama sopirnya untuk bisa mampir, alhamdulillah bisa sholat subuh misalnya di perjalanan. Itu perlu disyukuri gitu loh. Artinya dia mau memberikan waktu buat kita untuk sholat subuh. Maka kurang bijak seandainya kita dikasih waktu sholat subuh, sekedar mampir di pom bensin, kemudian kita bacanya pakai surat tadi yang contohnya nih, surat apa misalnya As-Saffat 182 ayat. Ini kurang bijak, ya. Kurang bijak. Kita baca suratan yang pendek. Kita baca misalnya Al-Falaq sama An-Nas misalnya. Tidak masalah, ya. Lagi pula kemarin kita sudah pelajari bahwasanya membaca suratan itu secara asal hukumnya menurut mayoritas ulama itu sunnah. Ini baca suratnya. Nah, ini kita lagi bicara tentang ukurannya. Ukurannya lebih sunnah lagi. Baca suratannya aja sunnah. Sehingga kalau misalnya tidak dibaca pun tidak berdosa. Nah, ini kita lagi bicara masalah ukuran. Ini lebih sunnah lagi kalau misalnya bacanya saja sunnah, apalagi sekedar ukurannya. Jadi kita lagi bicara kondisi ideal. Kadang-kadang kita bicara kondisi yang menuntut kita untuk membaca dengan bacaan yang tidak sesuai dengan apa yang ideal, dalam tanda kutip. Makanya kita harus memperhatikan kondisi-kondisi seperti ini. Dan Nabi SAW adalah manusia atau
sosok yang begitu memperhatikan situasi serta kondisi tanpa harus mengorbankan prinsip agama. Ini adalah ini adalah suratan yang dibaca di dalam sholat subuh. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam dominan untuk membaca dengan bacaan yang panjang suratannya di dalam sholat subuh. Berikutnya setelah sholat subuh kita akan mempelajari sholat zuhur. Kita akan mempelajari sholat zuhur. Sholat zuhur ini disebutkan oleh Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sholat zuhurnya beliau membaca sekitar 30 ayat. Sekitar 30 ayat. Berarti ini lebih pendek. Ya, lebih pendek daripada sholat subuh. Karena tadi sholat subuh ada yang 60, ada yang 80, ada yang 90, ada yang 40. Nah, kalau sholat zuhur ini sekitar 30-an ayat. Ya. Di sini dicontohkan seperti ukuran surat As-Sajdah. Ya, seperti ukuran surat As-Sajdah. Ini di dalam sholat zuhur 30-an ayat. Akan tetapi sekali lagi Nabi SAW tidak membaca surat A saja gitu. Cuma surat A atau enggak. Kan tapi Nabi SAW beliau meragamkan bacaan suratan. Pilihan suratannya itu beliau ragamkan. Dan nanti kita akan jelaskan apa hikmah di balik Nabi SAW meragamkan suratan yang beliau baca dalam sholatnya. Jadi di sholat zuhur beliau sekitar 30-an ayat. Akan tetapi kadang-kadang beliau membaca yang lebih pendek dari itu. Contohnya surat At-Tariq. Surat apa? At-Tariq. Ini dalam juz amma. Ya nggak terlalu panjang lah. Kemudian kadang beliau membaca surat Al-Buruj. Agak panjang dikit. Akan tapi nggak sampai 30 ayat. Juga kadang-kadang Nabi SAW membaca surat Al-Lail. Ya, wal-laili idza yaghsha. Ini juga seukuran dengan surat At-Tariq dan juga Al-Buruj. Dan kadang beliau membaca surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq. Idza as-sama'un syaqqat. Ini juga ukurannya ya kayak Al-Lail gitu lah kira-kira. Ya, atau seperti Al-Buruj. Jadi ini bacaan salat zuhur. Salat zuhur beliau sallallahu alaihi wasallam membaca dengan ukuran sekitar 30-an ayat, kadang kurang dari itu. Ini salat zuhur beliau. Berarti yang paling panjang itu sholat subuh, kemudian di bawahnya sholat apa? Zuhur. Berikutnya sholat asar. Sholat asar ini masih dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Disebutkan bahwasannya kadar bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat asar itu setengahnya sholat zuhur. Berapa Ustaz? Kalau tadi sholat zuhur 30 ayat, berarti sholat asar itu sekitar 15 ayat. Sekitar 15 ayat. Nah, silakan Anda cari kira-kira dalam suratan Al-Quran yang panjangnya sekitar 15-an ayat. Berarti sholat asar itu setengahnya sholat zuhur. Berarti lebih pendek lagi kan? Kalau sholat subuh paling panjang, kemudian lebih pendek dari sholat subuh sekitar 30-an ayat itu sholat zuhur. Lebih pendek lagi sholat asar, itu sekitar 15-an ayat sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis riwayat Muslim yang tadi sudah saya bacakan. Kata beliau, qadra nisf ma yaqra fi kulli rak'atain al-ulayaini fi dhuhr. Jadi bacaan Nabi SAW di sholat asar itu sekitar setengah ukuran bacaan beliau di sholat asar. Di sholat zuhur. Sholat zuhur tadi 30 ayat, setengahnya berarti 15 ayat. Ini di dalam sholat asar. Itu sholat zuhur, sholat asar. Berikutnya adalah sholat maghrib. Nah, sholat maghrib yang dominan adalah bacaan yang pendek. Ya, yang dominan adalah bacaan yang pendek. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha ahyanan biqisaril mufassal. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang dalam sholat subuh beliau membaca dengan surat-suratan yang pendek, ya, dengan suratan yang pendek. Contohnya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surat Wat-Tini Waz-Zaitun. Ini kan pendek ya, At-Tin Waz-Zaitun. Kemudian surat-surat yang semisal dengan At-Tin, ya, surat-surat yang semisal dengan At-Tin, saya yakin banyak yang hafal. Idza zulzilat, Al-Qari'ah, Alhaakumut Takatsur.
ya, kemudian Al-Asr tentunya, kemudian Inna A'tayna, itu kan surat-surat yang pendek-pendek. Ya, ini yang dominan di dalam bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat maghrib. Akan tetapi subhanallah, kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dengan bacaan surat yang panjang juga. Cuman sekarang perhatikan ya, mana yang dominan, mana yang kadang-kadang. Ya. Maka jangan sampai dibalik, jangan sampai dibalik. Kalau di dalam sholat subuh yang dominan itu panjang, kadang-kadang beliau baca pendek. Kalau sholat maghrib yang dominan itu pendek, kadang-kadang beliau panjang. Contoh panjangnya apa? Kadang-kadang Nabi SAW membaca surat At-Tur. Cukup panjang ini surat At-Tur. Atau surat Al-Mursalat. Ya, surat Al-Mursalat. Bahkan dalam sebuah riwayat, beliau SAW pernah membaca surat Al-A'raf. Dibagi dua. Ya. Setengah untuk rakaat pertama, setengah untuk rakaat kedua. Dan juga kadang beliau SAW membaca surat Al-Anfal. Nah, surat yang panjang-panjang ini. Akan tetapi yang dominan adalah beliau di sholat maghrib membaca dengan suratan yang pendek. Nah, kadang-kadang beliau membaca suratan yang panjang. Ini adalah sholat maghrib. Berikutnya adalah sholat isya. Ya, sholat yang terakhir, sholat isya, bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membaca suratannya adalah suratan yang pertengahan, nggak terlalu panjang banget, juga nggak terlalu pendek banget. Jadi lebih panjang daripada bacaan yang dibaca di dalam sholat maghrib. Ya. Tapi juga tidak panjang banget kayak sholat subuh. Di sini diberikan beberapa contoh suratannya, misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan hasan oleh Imam Tirmidzi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam taratan yaqra'u asy-syams wa duhaha wa ashbahiha minas suwar. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat isyaknya terkadang beliau membaca surat asy-syams. Ya, ini pertengahan, yang nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Surat asy-syams dan yang semisalnya. Kadang-kadang beliau membaca surat Al-Insyiqaq. Terkadang beliau membaca surat Al-Insyiqaq, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini juga ukurannya ya mirip-mirip lah dengan asy-syams, ada beda dikit, mungkin panjang atau banyak surat ayatnya, tapi sekitar ukuran itu. Asy-syams, kemudian Al-Insyiqaq. Yang seukuran dengan asy-syams mungkin bisa juga Ad-Duha, ini seukuran, atau juga Al-Lail, itu juga mungkin seukuran. Ini kira-kira. Kemudian di dalam bepergian disebutkan di sini wa qara'a marratan fi safarin bi at-tini waz-zaitun. Dan kadang-kadang Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau SAW di dalam bepergian salat isyaknya kadang-kadang beliau membaca surat at-tini waz-zaitun. Wat-tini waz-zaitun ini surat yang pendek. Jadi dari apa yang sudah kami paparkan tadi, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa dalam kondisi-kondisi normal, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam atau suasana yang normal, maksudnya tidak ada sesuatu yang sifatnya insidentil, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lebih sering di dalam sholat subuh untuk membaca surat yang panjang. Kemudian di sholat zuhur di bawahnya lagi, ya tadi sudah saya sampaikan kalau subuh itu bisa sampai 80, 60, 40 ayat ya. Kalau di sholat zuhur sekitar 30-an ayat. Kemudian di dalam sholat asar sekitar 15-an ayat ya. Kemudian di sholat maghrib itu pendek ya. Contohnya kayak tadi sudah saya bawakan ya, Idza Zulzilat dan yang misalnya. Kemudian At-Tin ya. Kemudian dalam sholat di dalam sholat isya beliau agak panjang, tapi tidak terlalu panjang, sekitar pertengahan, contohnya surat Asy-Syams. Ya, ini ukuran panjang pendek yang dibaca oleh Nabi SAW. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa ini hukumnya sunnah. Ya, ini hukumnya sunnah. Alangkah baiknya para imam masjid, ya, para imam masjid mereka berusaha untuk mulai mengenalkan ukuran ini. Ya, ukuran baca ini mulai mengenalkan. Jadi kalau selama ini dalam sholat subuh bacanya pendek terus, ya. Sholat subuh bacaannya selalu Al-Falaq, An-Nas, padahal nggak bepergian. Selalu bacanya pendek seperti itu. Ya, baguslah, mulai dinaikkan lah, ya. Mulai dinaikkan porsinya agak panjang dikit. Ya mungkin sebagai bentuk pembiasaan supaya masyarakat nggak kaget, supaya makmumnya nggak kaget. Ya jangan tahu-tahu misalnya langsung panjang banget gitu ya. Ya misalnya
langsung surah subuh baca surat Al-Baqarah misalnya. Padahal biasanya Al-Falaq sama An-Nas. Ya kita ngeliat kondisi lah. Ya. Jadi kita naikkan bertahap gitu. Kemudian sambil diberikan pengarahan, pencerahan kepada masyarakat. Ya, diberikan pengarahan bahwa bacaan Nabi SAW itu sebenarnya kayak gini. Gimana para jamaah? Kita pengen nyoba nih. Ya, gimana, setuju nggak? Jadi ajak mereka untuk sharing, untuk mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh imam. Jadi tidak ujuk-ujuk ya, nggak tiba-tiba. Ya, tidak tiba-tiba langsung membaca suratan yang panjang. Sekarang perhatikan jamaah sekalian yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kalau kita cermati bacaan Nabi SAW di dalam sholat-sholatnya, mulai dari tadi sholat subuh, kemudian sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, kita dapatkan suratan yang dipilih oleh Nabi SAW itu sangat beragam. Ya. Nabi SAW tidak cuma membaca satu surat itu saja, enggak. Akan tetapi Nabi SAW meragamkan bacaan yang beliau baca. Meragamkan suratan yang beliau baca. Apa hikmah di balik ini? Di antara hikmahnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah agar kita bisa bertadabbur. Agar kita bisa meresapi, merenungi bacaan yang kita baca. Kenapa Ustaz? Sebab seandainya seorang insan di dalam sholatnya dia senantiasa memilih surat A misalnya. Katakanlah dia selalu membaca surat Al-Ikhlas sama Al-Kafirun. Misalnya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Atau dia selalu membaca surat Al-Falaq sama surat An-Nas. Dalam kondisi seperti ini, biasanya berdasarkan pengalaman ya, itu biasanya bacaan itu akan keluar dari lisan seorang muslim, seorang yang sedang sholat, itu secara otomatis. Nah, tidak pakai mikir, tidak perlu pakai mikir lagi. Karena saking hafalnya dia. Sehingga suratan itu keluar secara otomatis ya, tanpa harus mikir. Emang kenapa Ustadz kalau otomatis nggak pakai mikir? Kalau otomatis nggak pakai mikir, biasanya tadaburnya itu kurang. Ya, tadaburnya itu kurang, kayak mesin lah. Ya. On off gitu loh. Jadi begitu on jalan, begitu off mati gitu aja. Nah, kalau orang sudah kayak gini bacaan sholatnya, maka dia akan kesulitan untuk bisa meresapi, mentadaburi, menghayati apa yang dia baca. Akan tetapi kalau suratnya berubah-berubah, ya, suratnya berubah-berubah, walaupun mungkin cuma dalam juz amma, mungkin apalnya cuma juz amma, walaupun mungkin suratnya berubah-berubah dalam juz amma, walaupun dalam juz amma tapi berubah-berubah suratannya, maka dia akan berpikir, ya, ini habis ini ayat apa? Ketika dia berpikir mau tidak mau dia akan berusaha memusatkan perhatiannya. Beda dengan orang yang sudah hafal luar kepala, otomatis bacaannya, dia tidak perlu mikir. Karena tidak perlu mikir, akhirnya dia peresapannya pun kurang. Makanya mari kita berusaha untuk meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Maka sungguh amat memprihatinkan kondisi banyak di antara kaum muslimin saat mereka membaca suratan di dalam sholat mereka subhanallah nggak lepas dari qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi ini 3 surat favorit. 3 surat favorit. Sehingga kadang-kadang di atasnya nggak hafal. Subhanallah. Kadang-kadang sebagian orang surat Az-Zalzalah saja yang pendek ini ya. Al-Qari'ah yang pendek. Wat-Tini waz-Zaitun yang pendek. Nggak hafal. Jadi bacaannya cuma Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas. Saya bukan sedang mengatakan bahwa surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas itu adalah surat yang tidak mulia. Bukan. Itu surat yang mulia dalam Al-Quran. Banyak sekali fadilah-fadilahnya. Sebagaimana yang telah kami paparkan sebagiannya di dalam pengajian tafsir kami ketika kami membahas surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan An-Nas. Ya. Banyak fadailnya, keistimewaannya banyak. Akan tetapi seharusnya seorang muslim tidak mencukupkan dengan suratan-suratan itu saja. Maka di kesempatan ini saya ingin mengajak kepada para pemirsa, para pendengar untuk menambah hafalannya.
menambah hafalan bacaannya atau menambah hafalan suratan dari Al-Quran, sehingga dia bisa meragamkan bacaannya. Ini. Kemudian ini tentang ukurannya ya, tentang ukuran panjang pendeknya. Kemudian kita akan melihat bagaimana cara atau metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam metodenya di dalam membaca Al-Quran itu seperti apa? Apakah cepat? Apakah disambung-sambung ayatnya? Ataukah bagaimana? Disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yaqra'ul Qur'ana ayatan ayah. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca suratan atau bacaan dalam salatnya itu beliau membacanya ayat per ayat. Beliau membacanya ayat per ayat. Di sini disebutkan misalnya thumma yuqatti'uha ayatan ayatan. Kemudian Nabi SAW membaca ayat per ayat. Membaca bismillahirrahmanirrahim, thumma yaqifu, thumma yaqul alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Nabi SAW di dalam salatnya beliau membaca ayat per ayat kemudian berhenti sejenak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti lagi. Thumma yaqifu, thumma yaqul. Beliau berhenti, kemudian beliau melanjutkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Berhenti lagi. Kemudian beliau membaca Maliki Yaumiddin. Wa hakadha ila akhir surah. Beginilah Nabi SAW metode membacanya sampai akhir surat Al-Fatihah. Bagaimana dengan suratan? Wa kadzalika kanat qira'atuhu kulluha. Begitulah cara Nabi SAW membaca di dalam seluruh bacaannya. Yaqifu ala ru'usil ayi wa la yasiluha bima ba'daha. Beliau sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk berhenti di setiap ayat dan tidak menyambung dengan ayat berikutnya, tidak menggandengkan dengan ayat berikutnya. Hadis riwayat Abu Dawud nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga oleh Imam Az-Zahabi. Jadi inilah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang afdhalnya seperti ini. Walaupun kita katakan ya boleh, disambung boleh, akan tapi afdhalnya seperti ini. Contoh nyambung kayak gini. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ini nyambung, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini nyambung namanya, ya. Ini boleh tapi kurang afdhal. Yang lebih afdal adalah ayat per ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ayat per ayat. Ya. Ayat per ayat berusaha seperti apa yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Jadi bacaan Nabi SAW ayat per ayat. Kenapa? Supaya lebih mudah untuk kita meresapi isinya. Ya, ketika kita membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita berusaha meresapi kandungan yang ada di dalamnya. Kalau misalnya kita langsung nyambung Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, kadang-kadang ada sebagian orang unjuk kepanjangan nafas, ya, unjuk panjangnya nafas dia. Surah Al-Fatihah dibaca dengan satu nafas. Oke, ya. Tidak apa-apa, akan tetapi gimana akan tadabbur? Sulit tadabburnya. Gimana kita akan tadabbur? Ayat yang pertama kita belum tadabbur, kita sudah pindah ke ayat yang kedua. Jadi Nabi SAW, beliau bacanya ayat per ayat. Kemudian yang lainnya, kata Anas Ibnu Malik, ketika beliau bercerita tentang bagaimana cara Nabi SAW membaca, kana yamuddu madda, hadis riwayat Bukhari, bahwasanya Nabi SAW itu memanjangkan bacaannya, ya, madnya. Misalnya kayak tadi, misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya, bukan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Agak dipanjangin, ya, agak dipanjangin. Akan tetapi ya kalau bisa
mungkin sesuai dengan tajwid saja ya. Kalau tadi akhir ayat kan mad aridus sukun itu paling panjang sekitar 6 ayat ya. Sekitar 6 ayat, walaupun sebenarnya 2 ayat juga boleh. 6 harokat, maaf. 6 harokat. Ya, 6 harokat. Walaupun sebenarnya 2 harokat juga boleh, akan tapi dalam rangka tadi, dalam rangka untuk bisa meresapi apa yang dibaca. Kemudian juga di antara yang disebutkan oleh para sahabat Nabi SAW tentang bacaan Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW kana yurattilul Qur'ana tartila. Beliau membaca Al-Quran dengan cara tartil, ya, dengan cara tartil. Apa itu tartil? Tartil itu adalah memberikan huruf atau membaca huruf sesuai dengan makhrajnya, ya. Kemudian sesuai dengan aturan yang biasa diistilahkan dengan ilmu tajwid, ya. Ya. Kemudian juga bacaannya itu tidak terlalu cepat. Kalau orang Jawa mengatakan tidak ngeremeng, ya. Jadi bacaannya itu tidak membaca dengan bacaan yang enggak jelas gitu loh. Bacaannya jelas, makanya di sini dikatakan la hadzan wala ajalah, bahwa Nabi SAW membaca Quran secara tartil. Beliau tidak terlalu cepat, juga tidak tergesa-gesa bacanya. Bal qira'atan mufassaratan harfan. Akan tetapi bacaan Nabi SAW itu huruf per huruf itu jelas. Huruf per huruf itu jelas, sebagaimana hadits riwayat Ibnu Mubarak dan isnadnya adalah sahih sebagian ulama. Jadi Nabi SAW dalam membaca itu bacaannya slow tapi jelas. Ya. Nabi SAW pernah mengatakan yuqalu li sahibil Quran. Dikatakan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, iqra' wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah Al-Quran dan terus naiklah engkau. Wartaqi warattil, dan bacalah Quran dengan cara yang tartil, yang jelas. Ya, yang jelas, yang benar, secara pelan, ya. Kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil saat engkau di dunia. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha, sesungguhnya tingkatan kedudukan kamu di surga itu sesuai dengan ayat terakhir yang kamu baca nanti ketika di dunia. Maksudnya apa? Maksudnya semakin banyak ayat Al-Quran yang kita baca di dunia, maka derajat kita di surga akan semakin tinggi. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi di surga, kita perbanyak baca Quran. Ya. Baca Qurannya jelas. Ya. Sungguh memprihatinkan, ya. Sungguh memprihatinkan, tidak sedikit di antara kaum muslimin yang menguasai ilmu-ilmu dunia begitu luar biasa. Menguasai ilmu-ilmu umum, sampai MA, sampai doktor, sampai profesor, ya, sampai menjadi guru besar. Akan tetapi subhanallah, membaca surat Al-Fatihah saja enggak benar. Ini memprihatinkan sekali jemaah. Ya. Sungguh memprihatinkan. Ada orang begitu mendalami ilmu dunia. Dan mendalami ilmu dunia enggak terlarang. Silakan Anda dalami selama ilmu itu bermanfaat, ya. Ya, selama ilmu itu bermanfaat, bisa mendatangkan kemaslahatan untuk orang banyak. Ya. Anda mendalami ilmu kedokteran, silakan. Anda mendalami ilmu tentang ekonomi, silakan. Anda mendalami ilmu tentang akuntansi, silakan. Anda mendalami tentang geologi dan seterusnya, silakan. Akan tetapi subhanallah, apakah itu harus mengorbankan bacaan Al-Quran Anda? Sungguh memprihatinkan. Ada seorang profesor, tapi bacaan Al-Qurannya masih terbata-bata. Kadang-kadang bacanya dari huruf Latinnya, subhanallah. Ini kalau boleh saya katakan, inilah aib. Ya. Sebuah surat di dalam Al-Quran yang sehari dibaca 17 kali. Masih membacanya dari bacaan Latin. Sehingga nanti tajwidnya banyak yang keliru. Maka kita perlu berlatih. Walaupun harus mulai dari Iqra' lagi, tidak apa-apa. Apakah Anda merasa gengsi?
Ketika Anda sudah menjadi doktor, menjadi profesor, kemudian Anda memulai belajar Al-Quran dari alif ba ta lagi, apakah itu aib? Ya. Gak ada aibnya kita belajar Al-Quran. Maka mari kita perbaiki diri kita. Kita berusaha untuk terus mempelajari Al-Quran, meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya nanti kita derajatnya di surga tinggi. Ya. Kalau misalnya di dunia kita nggak pernah khatam, ya, nggak pernah khatam. Kalaupun khatam mungkin dulu ketika masih kecil dulu, udah pernah khatam katanya sekali seumur hidup. Subhanallah. Nanti derajat kita di surga seberapa tingginya? Jadi derajat kita di surga itu tergantung banyaknya ayat yang kita baca ketika di dunia. Ini. Jadi bacaan Nabi SAW, beliau bacaannya pelan, ayat per ayat. Kemudian juga tadi saya katakan dengan tartil. Dan juga di antara etika yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah berusaha untuk memerdukan bacaan Al-Quran semampunya, ya, tanpa memaksakan diri. Maka kata Nabi SAW, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara indah kalian. Hiasilah Al-Quran dengan suara indah kalian. Fa inna sawtal hasan yazidul Qur'ana husna. Sesungguhnya suara yang bagus, yang merdu akan menambah indahnya Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari secara muallaq. Jadi Nabi SAW menganjurkan kita untuk membaguskan suara, ya, memerdukan suara. Kenapa? Karena dengan memerdukan suara itu kita akan bisa lebih menghayati. Makanya di sini disebutkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhd, dan dinyatakan kuat hadis ini oleh Imam Ad-Dhiya Al-Maqdisi. Kata Nabi SAW, Inna min ahsanin nasi sawtan bil Qur'an alladhi idha sami'tumuhu yaqra'u hasibtumuhu yakhshallaha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara orang yang bacaan Qur'annya paling bagus, ya, adalah orang yang kalau kalian dengar bacaannya, kalian itu bisa memahami, bisa menangkap bahwa ini orang takut sama Allah. Jadi di sini bukan hanya masalah tinggi, merdu, kemudian suaranya bergelombang, tapi di sini lebih banyak berbicara tentang ketika suara merdu itu orang akan bisa menghayati sehingga dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya itu bukan kita harus belajar misalnya nada-nada Al-Qur'an yang biasa diistilahkan apa itu, saya lupa, bayati atau apa gitu ya. Enggak harus seperti itu. Yang penting kita suaranya merdu, kemudian enak, kita hayati, ini yang lebih penting. Makanya Nabi SAW itu suka kalau dengar beberapa sahabatnya itu membaca dengan bacaan yang merdu sekali. Seperti contohnya Abu Musa al-Ash'ari. Ya. Jadi Nabi SAW suka dengerin bacaannya sahabat yang suaranya merdu. Ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Mungkin kita dengarkan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Demikian kaum muslimin dan kaum muslimat, telah kita simak bersama materi kajian yang telah disampaikan oleh Ustadz Abdul Zain terkait dengan pembahasan belajar surat bagian yang ke-14, subbab membaca suratan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, dan telah banyak pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. Untuk Anda segenap pemirsa Insan TV, Anda dapat mengajukan pertanyaan baik melalui pesan singkat maupun melalui line telepon ke nomor yang tertera di layar televisi Anda. Kami bacakan pertanyaan pertama, datang dari Saudara Sigit yang ada di Purwokerto. Pertanyaan beliau juga serupa dengan pertanyaan Saudara Yamin yang ada di Beltim. Kami jamak dua pertanyaan yang serupa. Assalamualaikum Ustadz. Ketika saya sedang sholat berjamaah di masjid, imam lupa di dalam sholatnya. Seharusnya masih harus sujud satu kali lagi, tetapi imam hanya sujud satu kali langsung berdiri gitu Ustadz. Kita sebagai makmum menjumpai imam lupa, mengingatkan dengan mengucapkan tasbih, tetapi imam belum menyadari kesalahannya, sehingga akhirnya salah satu makmum itu mengucapkan sujud lagi seperti itu, harus sujud lagi. Nah, ini bagaimana hukumnya? Kemudian dari Saudara Yamin, apabila si imam ini tidak menyadari kesalahannya sampai salam, dia tidak sujud sahwi, apakah makmum harus sujud sahwi sendiri Ustaz? Silakan. Yeah. Kalau masih dalam sholat, ya, kalau masih dalam sholat, maka mengingatkannya tidak lebih dari mengucapkan tasbih.
Ya, tidak lebih dari mengucapkan tasbih. Kalau Anda mengatakan, sujudnya masih kurang 1 tuh, sholatnya ya batal. Ya. Karena sholat itu la yasluhu fiha kalamun nas. Jadi sholat itu nggak boleh kita ngomong omongan biasa yang bukan dari bacaan Al-Quran, itu nggak boleh. Walaupun tujuannya untuk mengingatkan. Jadi tetap tidak boleh. Kalau misalnya imamnya sudah tetap aja berdiri, yang penting Anda sudah mengucapkan tasbih. Yang penting Anda sudah mengucapkan tasbih mengingatkan. Ya. Kemudian kalau misalnya sampai akhir nih ya, dia tidak sujud sahwi, ya, dia udah salam nih, dia udah salam, maka saat itu boleh, karena udah selesai salam nih, maka saat itu boleh Anda katakan kepada dia, tadi sujudnya kurang, ayo sekarang sujud sahwi, tidak apa-apa kalau kayak gitu. Maka saat itu imamnya setelah salam dia sujud, ya, makmumnya ikut sujud. Ya, jadi itu caranya, jadi diingatkan. Walaupun dengan obrolan tidak apa-apa, karena itu udah selesai sholat, udah salam. Kemudian disampaikan kepada dia, soalnya tadi kurang sujud. Kamu tadi belum sujud sahwi, ayo sekarang sujud sahwi. Imamnya sujud sahwi, makmumnya ikut sujud sahwi, tidak ada masalah. Nah, nggak ada masalah, karena tadi sholatnya udah selesai, sujud lagi, kemudian salam lagi. Karena memang sujud sahwi ini, para ulama menjelaskan ada yang dilakukan sebelum salam, ada yang dilakukan sudah salam. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, demikian Saudara Sigit dan juga Saudara Yamin jawaban yang telah disampaikan oleh Ustadz atas pertanyaan dari Anda semua. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari Ummu Nisa yang ada di Purbalingga. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz, bolehkah ketika sedang sholat membaca suratannya sambil membuka Al-Quran yang ditaruh di depan tempat sholat karena kita belum hafal Ustadz? Silakan. Ya. Bolehkah seorang sholat ya sambil memegang mushaf Al-Quran, ya, atau imam memegang mushaf Al-Quran atau ditaruh di depannya? Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, boleh tidaknya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Akan tetapi mayoritas ulama, jumhur ulama, mereka berpendapat boleh, ya, kalau memang dia nggak hafal. Boleh menurut mayoritas ulama untuk membaca atau membuka mushaf sambil memegang Al-Quran atau sambil diletakkan di depannya. Insya Allah tidak apa-apa. Akan tetapi tentunya seperti yang saya katakan tadi, kita ayo dong kita berusaha untuk nambah hafalan kita, ya. Masa sih dari dulu-dulu bacaan kita cuma itu doang? Masa dari SD, subhanallah, dari SD bacaannya nggak nambah-nambah, dari Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Asr, Inna A'tayna, itu mulu, ya. Masa kita sih nggak ada semangat untuk nambah? Sebagian orang subhanallah setiap ada lagu baru apal, muncul nyanyian baru apal. Surat dari dulu, ya, dari TK, dari SD, masa suratnya itu doang? Mau kita tambah, selalu ada pertambahan, ada perkembangan, sehingga kita bisa tidak selalu mengandalkan mushaf Al-Quran di dalam sholat kita. Wallahu a'lam. Baik, demikian Ummu Nisa jawaban yang telah disampaikan oleh Ustadz. Semoga bisa memberikan penjelasan untuk Anda dan juga untuk pendengar serta permisa yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Umi Akmal yang ada di Jawa Timur. Assalamualaikum Ustadz. Ana mau bertanya, ketika sholat wajib, ana selalu diganggu pikiran untuk membatalkan sholat atau mengubah niat menjadi sholat sunnah. Apakah jika ana meneruskan sholat wajib ana tetap sah atau batal karena mengubah niat tersebut Ustaz? Silakan. Selama Anda Ummu Akmal, ya, selama Anda tidak merubahnya maka sah sholatnya. Ya, selama Anda tidak merubahnya maka sah. Kecuali kalau Anda kemudian merubahnya. Begini ya, yang namanya gangguan setan di dalam sholat itu harus dilawan. Ya. Yang namanya sholat itu pasti setan akan berusaha mengganggu kita, karena itu adalah ibadah yang mulia. Ibadah yang mulia itu pasti setan pengen merusak, gitu loh. Maka kita jangan ngalah, gitu loh. Kita jangan pasrah dengan godaan setan itu, tapi kita berusaha untuk melawan. Walaupun nanti akan terjadi peperangan, ya, akan terjadi pergumulan, akan terjadi pertempuran di dalam hati antara upaya kita untuk mengkhusyukkan sholat kita dengan upaya setan untuk merusak sholat kita. Tidak apa-apa. Bahkan kata para ulama, peperangan itu, ya, usaha kita untuk melawan setan itu juga akan dinilai pahala sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akan dianggap sebagai sebuah pahala sendiri. Jadi, upaya kita untuk melawan setan itu adalah bentuk perjuangan melawan setan, dan itu akan dinilai
sebagai sebuah pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan, kalau Anda tidak merubah niat Anda, selama Anda tidak merubah niat Anda, ya, Anda tetap berusaha untuk konsentrasi dalam sholat yang Anda lakukan, maka insya Allah sholat Anda tetap sah. Bahkan kalau Anda terus bermujahadah memerangi godaan setan itu, Anda akan mendapatkan pahala ganda. Ya, pahala bacaan sholat Anda, pahala sholat Anda, kemudian juga pahala Anda untuk berperang melawan setan. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari saudara Arif yang ada di Purbalingga. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukum apabila seorang imam membaca takbir cuma Allah, kemudian bangkit dari ruku membaca sami Allah, imam membaca takbir dan sami Allahnya tidak lengkap Ustaz? Silakan, jazakallah khair. Kalau membaca seperti itu nggak boleh, ya. Apalagi kalau misalnya itu adalah takbiratul ihram, ya. Kalau takbiratul ihram sebagaimana yang sudah kita jelaskan adalah rukun, ya. Takbiratul ihram, takbir pembuka salat, itu rukun, ya. Ketika awal salat seorang cuma membaca Allah, nggak ada akbarnya, maka tidak sah salatnya, karena dia meninggalkan rukun, ya, meninggalkan salah satu rukun salat. Adapun takbir perpindahan dari satu gerakan yang lain, insya Allah besok kita akan bahas bahwa itu hukumnya wajib, bukan rukun. Akan tapi tidak seyogianya kita abaikan. Nah, kalau misalnya di dalam pembukaan sholat, ya, di dalam pembukaan sholat, yaitu takbiratul ihram, dia cuma membaca Allah saja, nggak ada akbarnya, maka ini sholatnya dikhawatirkan tidak sah. Akan tetapi tentu di sini kita perlu mencermati dengan baik dan perlu bijak. Orang ini tidak baca atau suaranya nggak kedengaran, ya. Ada sebagian orang mungkin dia Allah Akbar, pendek, akbarnya itu lirih gitu, Allahu Akbar, pendek atau lirih bacaannya. Ada sebagian orang seperti itu. Mungkin ada juga sebagian orang yang cuma Allah saja, nggak ada akbarnya sama sekali. Maka di sini Anda harus hati-hati juga untuk menjustis, ya, untuk memvonis apakah orang itu membaca Allahu Akbar secara lengkap atau cuma Allah saja. Maka dari situ Anda perlu suatu saat Anda sholat di belakangnya persis. Ya, mungkin selama ini Anda sholatnya di belakang gitu, di samping yang belakang, sehingga Anda tidak dengar secara sempurna apa yang diucapkan oleh si imam. Ya. Tapi kalau misalnya Anda sholat persis belakangnya, kemudian ternyata Anda dengar, oh ini imamnya ternyata baca Allahu Akbar secara sempurna, cuman yang keras cuma Allahnya, akbarnya lirih. Kalau seperti itu maka ini lebih ringan, insya Allah salatnya tetap sah. Akan tetapi tentu bagus kalau Anda berusaha memberikan masukan kepada imam bahwa supaya tidak makmum pada salah sangka, ya, supaya tidak salah sangka kepada imamnya, imamnya cuma baca Allah aja nggak pakai akbar, supaya makmumnya tidak salah sangka, maka Anda perlu apa? Anda perlu untuk memberikan peringatan, memberikan masukan kepada imam. Tentunya dengan cara yang baik, ya. Tentunya dengan cara yang baik, cara yang sopan, yang santun, secara etika, ya. Baik, terima kasih. Demikian saudara Arif yang dari Purbalingga. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari hamba Allah yang ada di Pondok Gede, Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apakah boleh apabila seorang imam merutinkan membaca surat sajadah untuk sujud tilawah pada setiap sholat subuh Jumat, Ustaz? Khusus hari subuh Jumat, Ustaz? Nggak apa-apa, ya. Tadi saya sudah bawakan, ya, bahwa Nabi SAW ketika sholat subuh, ya, ketika Nabi SAW sholat subuh, saya bacakan hadisnya secara sempurna, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kana yusalliha yawmal jumu'ati bi alif lam mim tanzil as-sajdah fi ar-rak'atil ula wa fi ats-tsaniyati bi hal ata 'alal insan. Bahwa Nabi SAW di hari Jumat, di sholat subuh, beliau membaca di rakaat pertama dengan surat As-Sajdah. Di rakaat pertama beliau membaca surat As-Sajdah. Wa fi tsaniyati, di rakaat yang kedua beliau membaca surat Al-Insan. Ini di hari Jumat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tidak apa-apa kalau ada orang pengen membaca dalam sholat Jumat, di dalam sholat subuh di hari Jumat, membaca rakaat pertama dengan As-Sajdah, rakaat kedua dengan Al-Insan, tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, tidak ada masalah.
Akan tetapi hukumnya sunnah, ya tidak harus. Jadi suatu saat Anda membaca suratan yang lain pun tidak apa-apa, apalagi kalau misalnya timbul image atau timbul prasangka dari jamaah dikiranya bahwa ini harus, ya, bahwasanya ini wajib, misalnya wajib membaca surat As-Sajdah di dalam hari Jumat, surat subuh hari Jumat. Kalau ada image seperti ini, ada opini seperti ini, maka Anda perlu menjelaskan kepada jamaah dan sesekali Anda menggunakan suratan yang lainnya supaya tidak timbul image atau opini bahwa membaca surat ini hukumnya wajib di hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Demikian hamba Allah yang ada di Pondok Gede. Pertanyaan selanjutnya datang dari Abu Maulana yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Di tempat ana kalau sholat maghrib, imamnya dari dulu bacaannya di rakaat pertama surat Al-Kafirun dan rakaat kedua surat An-Nasr. Padahal kata orang imam ini seorang yang hafal Al-Quran. Apakah ada fadilah dan contohnya dari Nabi SAW? Ustaz, silakan. Secara spesifik ya, menggandengkan antara dua surat itu An-Nasr sama Al-Kafirun sama An-Nasr ya. Saya kurang tahu kalau secara spesifik ada keistimewaan khusus. Saya belum tahu ya. Akan tetapi kalau kita tilik dari praktek Nabi SAW, beliau lebih sering meragamkan. Jadi tidak melulu pakai surat itu saja. Kecuali kalau orang memang dia nggak hafal kecuali surat itu. Tadi disampaikan bahwa konon imam itu hafid. Ya, sebenarnya kalau hafid ya kurang baik lah. Kalau kurang baik kalau misalnya cuma membaca itu surat saja. Lebih baik ya diragamkan sebagaimana Nabi SAW meragamkan bacaan. Kecuali kalau imamnya nggak hafal, kecuali kalau imamnya nggak hafal, melainkan cuma dua surat itu lain masalah. Ya. Tapi kalau misalnya imamnya tadi konon hafid, maka ya sebaiknya diragamkan, itu lebih utama meneladani apa yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terima kasih Ustaz. Satu pertanyaan terakhir Ustaz ya. Kemarin sempat dibahas tentang bahwasanya Nabi SAW pernah menyambung dalam satu rakaat, menyambung dua bacaan Ustaz. Tapi itu suratan yang berurutan Ustaz. Bagaimana apabila menyambung ini diambil dari potongan surat Ustaz? Misalnya surat Al-Baqarah ayat 150 sampai 5 surat, kemudian 5 ayat, kemudian pindah ke surat yang lain juga potongannya Ustaz, di tengah tapi berbeda surat. Itu apa pernah dilakukan Nabi? Ya. Saya belum tahu itu kalau potongan surat kemudian digabung dengan potongan surat yang lain. Karena kemarin seperti yang saya bawakan, di sini Nabi SAW dalam prakteknya itu kalau mau menggabung itu adalah suratan sempurna. Di sini misalnya saya bacakan ya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah menggabung antara Ar-Rahman sama An-Najm, pernah menggabung sama surat Iqtarabat As-Sa'ah wa Syaqqal Qamar, surat Al-Qamar dengan surat Al-Haqqah. Kadang beliau dalam satu rakaat nih, kadang At-Tur sama Az-Zariyat dalam satu rakaat, Idza waqa'atil waqi'ah sama surat Nur satu rakaat, Sa'ala Sa'ilun dengan surat An-Nazi'at satu rakaat, dan seterusnya. Ini ada beberapa surat yang pernah digabung oleh Nabi SAW. Ini dalam surat secara sempurna. Kalau menggabung potongan ayat dari surat Anu digabung dengan potongan ayat dari surat Anu, saya belum tahu praktek dari Nabi SAW. Tapi kalau membaca potongan surat tanpa digabung dengan yang lain itu nggak apa-apa. Ya, misalnya contoh nih, potongan surat ini contoh ayat kursi. Ayat kursi itu kan potongan surat. Satu ayat di dalam surat Al-Baqarah, ayat 255. Kita cuma membaca ayat kursi tok sebagai sebuah suratan. Di dalam sholat maghrib kita misalnya, kita baca setelah Al-Fatihah, kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir ayat kursi. Setelah itu kita ruku, itu tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya menggabungkan antara potongan ayat di mana di surat apa dengan potongan ayat di surat yang lainnya digabung dalam satu rakaat, kami belum tahu ya, landasannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ada kesimpulan sebagai penutup Ustaz. Kesimpulannya bahwa Nabi SAW ukuran panjang pendeknya sudah saya sampaikan tadi, bahwa yang paling panjang adalah di dalam sholat subuh, kemudian sholat zuhurnya sedengan, kemudian sholat asarnya lebih pendek dari sholat zuhurnya, kemudian sholat maghrib lebih pendek lagi.
Kemudian sholat isya itu ya sedengan mungkin seukuran sholat asar ya, seukuran sholat asar atau sholat zuhur seukuran itu. Kemudian Nabi SAW cara membacanya beliau membaca dengan bacaan yang pelan ayat per ayat, kemudian bacaannya perlahan. Perlahan ini maksudnya adalah bukan lirih, perlahan itu maksudnya adalah membacanya secara konsis ya, bacaannya perlahan ayat per ayat sampai begitu jelas bacaannya, dan beliau memerdukan suaranya serta menghayati apa yang beliau baca. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Ya. Baik, demikian terima kasih Ustadz jazakallahu khairan atas materi dan juga jawaban yang banyak yang telah antum sampaikan. Demikian kaum muslimin dan kaum muslimat segenap pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada. Pendengar Radio Telaga Dakwah yang ada di Biren Aceh, pemirsa Yufi TV dan juga segenap pemirsa Insan TV, telah kita simak bersama seluruh rangkaian kajian pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan atas kerendahan hati Anda menyimak seluruh rangkaian kajian kami pada kesempatan hari ini, dan tak lupa kami ucapkan permohonan maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sebelum kami tutup, untuk Anda pendengar Radio Insani, kami informasikan bahwasanya insyaallah taala Ustadz Abdul Wazan akan mengisi kajian langsung di Masjid Agung Purbalingga pada pukul 7 nanti Ustadz ya. Tema yang akan disampaikan apa Ustadz? Tentang bulan Muharram, apakah benar bulan Muharram itu bulan sial atau bukan? Baik, itu kaum muslimin dan kaum muslimat, untuk Anda pendengar Radio Insani, bagi Anda yang berkeluangan waktu dan berkesempatan hadir, kami mengundang Anda semua untuk hadir di Masjid Agung pada pukul 7 nanti, dan insya Allah kajian ini akan kami sharekan di Radio Insani. Baik, demikian kaum muslimin dan kaum muslimat, kami yang bertugas dari studio Radio Insani 88 FM di Purbalingga mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.